Oke, baik ya. Selamat pagi untuk sobat trader di mana berada ya. Ya, bertemu kembali di event market news atau market review di mana nanti akan memberikan peluang-peluang serta sinyal-sinyal baik dari sisi teknikal maupun sisi fundamental yang bisa menjadikan tambahan informasi untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market ya. Oke. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika. Kalau kita perhatikan, dolar Amerika ini menutup di akhir pekan kemarin ini masih berada di jalur penguatannya, ya. Nah, di antaranya faktor-faktor mendukung penguatan dolar Amerika kita tahu yang pertama ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika melalui sidangnya FOMC pada bulan depan di bulan November itu diprediksi hanya akan memangkas sebesar 25 basis point itu yang pertama. Yang kedua, naiknya nilai yield obligasi di tenor 10 tahun ini juga mendukung penguatan dari dolar Amerika. Nah, penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolar atau DXY kemarin berada di level 104,05 ya. Pagi ini berada di level 104,50 ya kalau kita perhatikan seperti itu. Nah, ini 104,50. Nah, secara teknikal potensi penguatan dolar Amerika diprediksi masih akan berlanjut ya, seperti itu. Sasarannya akan menuju kemana? Sasarannya akan menuju ke level 104,75 sampai dengan 104,80 untuk indeks dolar atau DXY ya. Oke. Selain itu juga kita tahu bahwa di pekan ini akan banyak sekali rilis data serta agenda-agenda pertemuan yang bisa mempengaruhi pergerakan market. Di antaranya adalah kita tahu ada ADP non farm demand change ya, dan ada juga non farm payroll ya. Dan ada agenda bank-bank besar dunia lainnya. Oke. Untuk data-data Amerika yang tadi saya katakan diprediksi mayoritas adalah negatif untuk US dollar dan ada juga yang positif yang bisa dikatakan adalah mix untuk data-data Amerika. Oke. Sekarang kita tinggal hubungan terhadap pergerakan market di antaranya yang pertama adalah terhadap pergerakan gold ya atau emas ya. Oke. Karena ini berhubung di awal pekan selalu saya informasikan mengenai range mingguan. Baik. Nah, kemarin kita tahu emas tertinggi berada di level 2745, terendahnya berada di level 2717 ya. Oke. Dan range minggu lalu tertinggi berada di level 2758 ya. Dan terendahnya berada di level 2708. Itu untuk range minggu lalu. Oke. Secara teknikal, potensi pergerakan gold ya masih akan coba rebound, masih akan coba naik. Karena apa? Secara fundamental kita tahu eskalasi militer yang ada di Timur Tengah masih berpotensi akan membuat harga gold masih melaju seperti itu ya. Namun kita perhatikan tadi pada saat opennya itu terjadi gap down di mana pada akhir pekan kemarin itu di close sudah berada di level 27 sebentar 2744 kalau saya tidak salah ya. 2744 2743 ya, 2743, 2744 lah ya. 2744 dan pagi ini ya di awal pekan ditutup di opennya maksudnya di level 2736 ya, kurang lebih sekitar 8 poin atau 800 pips. Oke. Ini kalau kita perhatikan ini sudah bergerak sekitar 16 poin ya. High-nya di level 2740 dan rendahnya berada di 2724. Oke. Kalau saya prediksi untuk pergerakan hari ini yang tadi saya katakan masih berpotensi akan rebound. Sasarannya kemana? Dia akan menuju ke level 2745 jika level 2740 berhasil di-break, jika 45 berhasil dijebol dia akan menuju ke level 2754 ya. Oke. Untuk supportnya jika level 2724 berhasil dijebol dia akan menuju ke level 2720 lalu 2710 dan level 2708 itu untuk supportnya. Ya, namun diantisipasi karena kenapa yang tadi saya katakan, minggu ini akan banyak sekali agenda pertemuan dan rilis data penting untuk ekonomi Amerika. Oke, itu untuk pergerakan harga emas. Oke, lalu kita coba beralih ke pergerakan harga minyak ya. Nah, oke, kalau kita perhatikan harga minyak juga tadi dibukanya gap down ya. Kita tahu pada akhir pekan kemarin itu ditutup di level 71 dan pagi ini open yang berada di level 68. Jadi kurang lebih sekitar 300 poin untuk pergerakan harga minyak gap down-nya. Hal ini terjadi karena apa? Ya, yang pertama karena kekhawatiran terganggunya pasokan karena ketegangan yang ada di Timur Tengah itu yang pertama. Yang kedua,
Masih khawatirnya para pelaku pasar imbas adanya cadangan minyak mentah Amerika yang di pekan lalu itu bertambah seperti itu ya. Ini juga semakin menekan pergerakan dari harga minyak. Kalau saya prediksi pergerakan harga ini, potensi pergerakan harga minyak masih akan melanjutkan penurunannya ya. Oke. Sasarannya akan menuju ke level 68.00 sampai dengan level 67.50 untuk pergerakan harga minyak. Sambil mengamati kondisi yang ada di Timur Tengah. Oke. Lanjut, kita ke pergerakan mata uang, Euro, Pound Sterling, Aussie, serta Yen. Kalau sobat trader perhatikan ya, untuk di Euro, kalau kita lihat ya, di sini kita lihat Euro yang lebih di sini ya. Euro ya masih berada di dalam tekanan ya. Karena apa? Kita tahu penguatan di dolar Amerika itu yang pertama. Yang kedua, beberapa rilis data ekonomi Amerika di zona Eropa ini masih dinilai negatif. Ini juga semakin menekan pergerakan dari euro. Selain itu juga kita tahu bahwa Bank Sentral Eropa diprediksi masih akan memangkas tingkat suku bunganya pada pertemuan November nanti. Ini yang menyebabkan pergerakan harga euro masih melemah. Oke, lalu kita ke pound sterling. Oke, mata uang Inggris ini juga sama senasib dengan mata uang pergerakan euro, di mana masih berada dalam tekanan. Imbas apa yang pertama kita tahu bahwa ekspektasi Bank Sentral Inggris diprediksi juga akan memangkas tingkat suku bunga di pertemuan November nanti bahkan lebih agresif dari sebelumnya. Selain itu juga kita tahu ada beberapa rilis data Inggris ya untuk di pekan ini ya. Di antaranya adalah kita tahu akan ada beberapa rilis data Inggris ya. Itu seperti data sebentar ya. Oke, baik. Nah, ini data Inggris ini kalau kita perhatikan ini ada beberapa agenda pertemuan dan ada juga beberapa rilis data seperti MBC Braden Speak ya. Lalu ada juga data-data Inggris lainnya seperti bond auction ya dan yang lainnya. Namun yang tadi saya katakan ada juga monetary policy report hearing ya, di mana ini ada agenda untuk laporan keuangan ya untuk di Inggris. Ya, saya tadi saya katakan potensi pergerakan pound sterling terhadap US dollar masih berada dalam tekanan imbas penguatan dolar Amerika. Oke, lalu kita ke yen ya. Oke, kalau sobat tidak perhatikan, yen juga terjadi adanya gap up ya, jadi melemah dia. Dimana kita bisa lihat pada pekan kemarin itu ditutup di level 152.200. Nah, pagi ini dibukanya berada di level 153, jadi kurang lebih sekitar 100 ya, 100 100 pips ya. Sorry, 100 poin maksud saya, 100 poin ini yang bisa menyebabkan gap down untuk pergerakan mata uang yen. Karena kenapa? Kita tahu pada minggu kemarin itu adanya election atau pemilu yang ada di Jepang yang diprediksi ini akan terjadi adanya gejolak internal yang terjadi di Jepang yang bisa berpotensi akan kembali melemahkan mata uang yen. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi bahwa Bank Sentral Jepang masih belum akan menaikkan tingkat suku bunganya hingga akhir tahun 2024 ini. Tambah lagi dengan keperkasaan dolar Amerika semakin menekan pergerakan dari mata uang yen. Jadi potensi untuk pergerakan mata uang yen di hari ini saya prediksi akan menuju ke level 154 sampai dengan level 155 untuk pergerakan mata uang yen. Namun antisipasi karena kenapa? Semakin dekatnya ke level all time high-nya, kita tahu all time high pelemahan yen berada di level 160, itu akan terjadi yang namanya intervensi dari Bank Sentral Jepang. Jadi antisipasi. Karena kenapa? Begitu intervensi, penguatan yen akan berada di level 300 sampai dengan 500 poin. Itu pergerakan yen. Oke. Lalu kita pergerakan mata uang Aussie ya. Kalau sobat tadi perhatikan, Aussie masih berada di dalam tekanan. Karena kenapa? Yang pertama, penguatan dolar Amerika ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa sikap dari Bank Sentral Australia dinilai masih ragu-ragu di dalam menentukan arah kebijakan yang baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dan diantisipasi, untuk di minggu ini akan ada rilis data inflasi Australia. Karena ya kita tahu inflasi Australia saat ini berada di level 2,7%, diprediksikan mengalami penurunan menjadi 2,3%. Jika dirilis dengan ekspektasi, maka semakin melemahkan mata uang Aussie. Karena kenapa? Bank Sentral Australia diprediksi tidak akan agresif imbas apa? Inflasi yang sudah mulai menurun. Oke. Selain itu yang tadi saya katakan untuk mata uang yen ya, sebelum saya lupa tadi, untuk mata uang yen di pekan ini juga akan ada agenda pertemuan BOJ policy rate
di mana diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,25%. Lalu akan ada EBOJ press conference. Ya, ini akan ditunggu oleh para pelaku pasar mengenai kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Jepang di dalam kondisi mata uang semakin melemah. Oke, ini untuk mata uang. Lanjut kita beralih ke indeks ya. Indeks saham Amerika, kita tahu indeks saham Amerika ini masih berada di jalur pelemahannya kalau secara overall-nya ya. Namun pada pekan kemarin ya kita tahu untuk pergerakan untuk pergerakan indeks saham Amerika itu untuk Dow Jones Industrial Average itu ditutupnya turun 2,68 ya. 2,68%. Lalu ada juga S&P 500 juga turun sebesar 0,96% dan Nasdaq itu ditutup naik tipis sangat tipis 0,16%. Ya. Namun antisipasi karena kenapa minggu ini akan banyak sekali laporan earning atau laporan rugi laba terutama untuk sektor-sektor teknologi ya seperti Microsoft, Google, Nvidia ya dan yang lain-lain. Ini akan sangat dicermati oleh para pelaku pasar plus yang tadi saya katakan pada bulan depan, ya, itu akan sangat padat karena kenapa? Di minggu pertama akan ada non-farm payroll, di minggu kedua akan ada yang namanya election, di minggu ketiga akan ada FOMC. Jadi seluruhnya pastinya akan menjadi pengaruh pergerakan pergerakan market, ya, terutama untuk kondisi mata uang dolar Amerika. Oke, itu untuk indeks saham Amerika. Sekarang kita coba lihat ke indeks sahamnya Asia, Nikkei dan Hang Seng. Ya, oke. Kalau untuk di Nikkei saat ini bergerak di level 38.400 ya. Kalau saya lihat bahwa pergerakan mata uang Nikkei, pergerakan indeks saham Nikkei ini masih akan berpeluang naik ya, imbas apa pelemahan dari pelemahan dari mata uang yen. Yang pertama, yang kedua, namun dalam range yang terbatas pergerakan Nikkei. Karena kenapa? Antisipasi akan terjadinya namanya intervensi. Kalau saya prediksi itu pergerakan Nikkei akan menuju ke level 38.800 sampai dengan ke level 39.050 atau 500 ya. Oke. Lalu untuk pergerakan indeks saham Hang Seng. Nah, kalau sobat perhatikan, Hang Seng berada cenderung sideways ya. Saat ini berada di level 20.600 ya. Nah, kalau secara teknikal potensi pergerakan Hang Seng ini masih akan coba naik terbatas menuju ke level 21.000 ya. Imbas apa? Para pelaku pasar mulai melirik ya, indeks ini Hang Seng ini imbas adanya switching atau peralihan untuk aset beresiko yang saat ini dinilai bahwa pemerintahan China sudah mulai menggodok atau memproses untuk program stimulus mengenai bagaimana untuk menstimulasi perlambatan ekonomi China seperti itu yang mendukung pergerakan dari Hang Seng. Ya, oke. Itu untuk pergerakan atau market review untuk di awal pekan ini ya. Semoga bisa menjadi bahan informasi untuk sobat trader di dalam entry sebelum melakukan entry posisi di market. Baik. Selain itu juga kita tahu bahwa yang tadi saya katakan, terutama untuk di gold ya, untuk di gold sobat trader perhatikan potensi pergerakan gold atau harga emas ini masih berpeluang akan melanjutkan kenaikannya. Karena all time high-nya kita tahu, all time high gold itu masih berada di level 2758 ya, 2758 yang merupakan all time high-nya 2758 ya. Di mana yang terjadi di pekan kemarin yang tadi saya katakan ya, dan low-nya masih berada di level 2708. Jadi sobat trader perhatikan itu potensi pergerakan gold di pekan ini. Ya, antisipasi seperti itu. Oke, baik sobat trader, informasi tersebut semoga bisa membantu untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Oke, jangan lupa apabila video ini sangat membantu sobat trader, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat selalu dan tetap semangat di dalam berproses. Terima kasih.